Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me, Mrs. Stitch. Sahabat sains, apakah kalian pernah melihat pemandangan seperti ini? Menara-menara apa ya ini? Kata orang, apabila kita sering berada di sekitar sini atau bahkan tinggal di dekat menara ini, maka kesehatan kita akan terganggu. Akan banyak penyakit serius yang datang menghampiri kita. Lalu, apa ya sebenarnya menara ini? Menara ini dikenal dengan istilah SUTET, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Arus listrik yang mengalir di menara ini bisa mencapai 500 kV. Tegangan listrik yang sedemikian besar berpotensi untuk menyebabkan kanker otak, leukemia, dan pada ibu hamil, bayi yang terlahir dapat cacat. Hal ini terjadi karena pada SUTET bertegangan tinggi terdapat radiasi elektromagnet, sehingga diperlukan jarak bebas minimal horizontal minimal 15-22 meter agar aman untuk bertempat tinggal atau beraktivitas di sekitar SUTET. Jika SUTET dapat membahayakan, lalu kenapa ya kita harus menggunakan SUTET? Mari kita pelajari bersama dalam produksi, pendistribusian, dan penghematan energi listrik. Agar dapat digunakan, arus listrik telah melalui proses yang panjang, yaitu proses produksi dan distribusi listrik. Diawali dari proses produksi listrik di pembangkit listrik. Kemudian arus listrik dinaikkan pada trafo step up dan disalurkan ke SUTET. Dari SUTET, sebelum disalurkan ke pabrik dan rumah-rumah, arus listrik diturunkan terlebih dahulu lalu disalurkan ke pabrik. Sedangkan yang untuk disalurkan ke perkantoran dan rumah-rumah, arus listrik diturunkan kembali pada trafo step down, sehingga dapat digunakan dengan aman di perkantoran dan rumah-rumah. Untuk produksi listrik, di pembangkit listrik, misalkan pembangkit listrik tenaga air, yang pertama air sungai dibendung sehingga arus airnya menjadi deras dan dapat memutar turbin. Energi gerak dari turbin diubah oleh generator menjadi energi listrik yang selanjutnya akan disalurkan ke rumah-rumah atau perkantoran dan pabrik-pabrik. Selain pembangkit listrik tenaga air, terdapat beberapa pembangkit listrik yang dapat memproduksi listrik. Berikut adalah skema pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau tidal, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga batu bara, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal, dan pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya dapat dikelola oleh rumah-rumah pribadi. Dimulai dari panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi arus DC. Kemudian arus DC diubah ke arus AC pada inverter, sehingga siap digunakan oleh alat elektronik di rumah.
Apabila ada kelebihan arus listrik, maka akan disimpan untuk dapat digunakan kembali di lain waktu. Sahabat sains, sangat baik apabila kita dapat melakukan penghematan. Salah satunya adalah penghematan listrik. Penghematan listrik dapat dilakukan dengan menggunakan listrik seperlunya, segera mematikan alat elektronik setelah dipakai, mencabut steker dari stop kontak, selalu menutup pintu ruangan ber-AC, tidak sering membuka pintu lemari es, tidak memasukkan makanan atau minuman panas ke lemari es, menghemat penggunaan air yang memakai pompa, dan memilih barang-barang elektronik yang hemat listrik. Sahabat sains, melakukan penghematan listrik sama dengan kita menghemat biaya. Dan hal ini sangat mudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan melakukan hal-hal yang kecil seperti tidak menyalakan lampu apabila cahaya penerangan dari luar cukup terang, mematikan televisi apabila kita sudah mengantuk, dan sudah merencanakan apa yang akan kita ambil sebelum kita membuka pintu lemari es.